bajunya jadinya. Baik, diskusi kita mulai ya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Jadi pagi ini kita akan membahas mengenai tugas kelompok 1, menganalisa film pendek berkaitan dengan nilai-nilai dasar ASN. Jadi kemarin kita udah pilih masing-masing satu film pendek, kemudian kita akan pilih salah satunya menjadi pembahasan yang berkaitan dengan nilai-nilai dasar CPNS. Jadi dulu aja ya film pendek yang kita diskusiin kemarin biar bisa dilihat sama tutornya juga. Aduh, laptopnya Lola ada yang bisa bantuin screen YouTube-nya yang film kemarin nggak ya? Oh, udah download, Dok. Oh, udah di-download. Coba, Kak. Ya, Bentar ya. salah satu aja share screen ya. Kok nggak bisa ya, Dok? Host disable participant screen sharing. Harus diatur deh kayaknya itu. Sekarang nggak bisa? Bisa nih, Dok. Sebentar. Gimana sih cara? Full screen-nya gimana ya? Bentar. Yang bawah Bentar, Dok. kanan. Bawah deh Bentar. kayaknya. Mencet mana, Kak? Ini ya. Ada share screen sama share audionya tuh. Udah kelihatan belum, Dok? Kak? Udah. Udah. Waalaikumsalam. Sekarang hari pertama kamu kerja ya, Nak? Iya, alhamdulillah hari ini udah resmi jadi PNS. Alhamdulillah. Doakan. Semoga pekerjaan kamu lancar. Jangan Ini lupa kan ya. videonya cukup panjang ya. Jadi Kamu kita itu nonton sekarang saat pernikahan. Banyak Sambil dibahas part per partnya aja gitu ya, Dok ya? Semuanya. Iya. Iya. Oh, ya ada juga ya. Boleh dipercepat aja ini ya. Di bagian tengah atau bagian. Itu nanti dipotong-potong aja, Dok. Ini mau berangkat kerja dulu. Aku telat. Ya, dadah dulu. Assalamualaikum.
Eka boleh dipercepat aja Eka di bagian terakhir aja. Oh iya. Segitu aja kali ya. Kalau panjang videonya. Di menit yang ini aku dapat ininya dok, core value-nya. Dia itu sebelum bekerja selalu ini lihat checklist pekerjaan. Itu masuk ke core value kompeten. Kita mau bahas per poin atau langsung ke Aku gini aja, sebelumnya kan udah Nonton. nonton kan ya Kak. Mm-mm. Terus aku tuh udah bikin sikap-sikap yang muncul di video ini di menit keberapa ada sikap itu muncul. Nanti kita bahas satu-satu gitu. Menit Oh, keberapa, boleh. nanti kita lihat menit keberapa. Ini masuknya kemana. Terus lanjut, apalagi menit keberapa sikapnya masuk kemana gitu. Gimana? boleh berarti kita bahasnya Boleh. Apa dok? Gimana dok suaranya? kita bahasnya per poin berarti ya. Ya, Ya. Mm-mm. Baik, ini berakhlak. Jadi kita akan bahas poin pertama dulu, yaitu tentang berorientasi pelayanan. Kita udah bagi tugas juga untuk per poin-poinnya, cuman kalau ada yang ingin nambahin boleh ditambahkan di akhirnya. Jadi untuk berorientasi pelayanan akan saya bahas dulu. Core value dari berorientasi pelayanan, saya rangkum dulu ya. Dari film ini kan tokoh utamanya Budi yang baru diterima di PNS di kelurahan. Jadi core value dari berorientasi pelayanan yang saya ambil yang pertama yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sini di film ini juga dibahas PNS yang mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Jadi ada di bagian film ini Pak Budi ketika ibunya sakit, Pak Budi tetap bekerja mengabdi kepada masyarakat. Walaupun tapi sebelumnya sudah dipastikan bahwa ibunya sudah dijaga oleh keluarga dan sudah berobat ke rumah sakit. Menurut saya ini masuk di poin yang core value, bagian memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian untuk yang kedua, core value yang ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Ini di film ini ditampilkan bahwa Pak Budi sebagai ASN bisa memberikan pelayanan dengan ramah. Itu ketika menit ke-3 dan detik 46 ditandai dengan ketika ada masyarakat yang datang, Pak Budi melayani dengan ramah, menyapa, kemudian memberi salam, memberi senyum, kemudian juga berpenampilan rapi. Dan dapat diandalkan dengan ditandai Pak Budi mampu untuk menyelesaikan tugasnya. Kemudian juga di sini Pak Budi juga cepat tanggap dan cekatan. Alasannya karena ketika rekan kerjanya datang terlambat, yang seharusnya datangnya sebelum jam 9, jadi ketika ada masyarakat membutuhkan pelayanan,
tidak ada yang bagian administrasi yang melayani, sehingga Pak Budi seharusnya yang bukan bagian tugasnya dengan cepat tanggap untuk memberi pelayanan kepada masyarakat. Namun setelah temannya datang, kemudian diambil alih oleh bagian administrasinya. Kemudian juga dalam film ini juga selain ada sisi positifnya, ada juga sisi negatifnya. Ketika ada masyarakat yang komplain, ketika bagian urusannya tidak dapat diselesaikan dengan tepat waktu, Pak Budi mendengarkan dengan sabar. Namun atasannya, pimpinannya itu merespon dengan tidak kurang responsif kepada masyarakat dengan mencari-cari kesalahan masyarakat. Itu ada di menit ke-7 detik ke-22. Itu untuk core value yang saya ambil. Mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan di bagian orientasi pelayanan. Saya, Dok. Boleh, Mia. Tapi kan maksudnya kita ini mengidentifikasi bukan hanya poin yang muncul ya, tapi maksudnya ada juga nilai yang jelek yang seharusnya baiknya gimana gitu kan ya. Di awal tuh ada masyarakat yang komplain terkait ada kata-katanya, ini orang-orang pada kemana sih? Bukannya jam segini waktunya pada buka ya, gitu kan. Berarti itu adalah suatu ekspresi dari masyarakat menyampaikan bahwa ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan, gitu kan. Terus pegawai yang telatnya baru hadir dengan alasan, iya Bu, kan tadi antar anak sekolah dulu, gitu. Nah, saya kurang tuh tadi nama si bapaknya siapa, bapak yang telat ini. Pak Iqbal ya. Nah, Pak Iqbal. Berarti kan di sini ada poin masyarakat itu nggak merasa puas dengan pelayanan yang dilakukan. Itu mungkin ya. Ya, baik. Sama mau menambahkan, Dok. Ya, silakan. Ya, selain itu dari yang pelayanan kurang memuaskannya, selain yang tadi ibu-ibu yang datang ternyata pegawainya pada belum datang, nah di sini juga ada yang pas ada bapak-bapak datang, dia itu masalahnya KTP-nya belum jadi, udah 2 minggu. Nah, dia udah marah-marah tuh ke Pak Bayu. Nah, di sini juga menunjukkan kalau pelayanan yang diberikan oleh para PNS di tempat itu kurang memuaskan seperti itu. Nah, selain itu juga tadi saya lihat di setiap video tuh pas Pak Budi ya, pemeran utamanya Pak Budi. Ya, Pak Budi. Pak Budi ini setiap berangkat ke kantor itu pasti dia nyapa teman-temannya tuh, jadi nggak ke masyarakat aja tapi ke rekan kerja pun dia ramah seperti itu, ke petugas kebersihan juga ramah. Mungkin itu Dok sedikit dari saya. Baik. Ika ada ingin menambahkan? udah dijelaskan semua, Dok. Udah cukup. Yang untuk berorientasi pelayanan hampir keseluruh core value-nya ada di film ini, baik positif maupun negatifnya ya. Jadi kita masuk ke bagian poin kedua, yaitu accountable. Jadi di sini accountable ada 3 core value yang akan saya bahas per poin dulu, yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin, dan berintegritas tinggi. Di film ini juga ditunjukkan di awal film bahwa Pak Budi datang dengan tepat waktu. Berbeda dengan teman-temannya yang datang terlambat. Itu bisa dilihat ada komplain juga dari masyarakat. Itu berkaitan dengan disiplin kerja. Kemudian juga pulangnya juga sesuai jam. Ada beberapa rekan kerja juga meninggalkan
saat bertugas untuk kepentingan pribadi seperti menjemput anaknya, itu juga berkaitan dengan tanggung jawab dan integritas tinggi. Kemudian masuk poin yang berikutnya itu melaksanakan tugas yang diberi atasan sesuai dengan ketentuan. Jadi di film ini dilihatkan bahwa Pak Budi walaupun yang lain istirahat, dia tetap bekerja menyelesaikan tugas-tugasnya. Sehingga dia berkata ingin makan siang di rumah. Berbeda dengan rekan kerjanya yang lain, menunda untuk menyelesaikan tugasnya dan malah menggunakan HP, berkomunikasi dengan keluarga yang bukan pada saat jam kerja yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Kemudian juga Pak Budi menunjukkan sikap bekerja keras juga, itu berkaitan dengan integritas. Kemudian ada core value tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Mungkin ini saya menyorot pada pimpinannya sih ya, yang waktu Pak Budi mau membantu masyarakatnya malah ditegur oleh pimpinannya untuk jangan memanjakan masyarakat, padahal itu sudah menjadi tugas dari PNS. Baik, itu yang saya tangkap dari film tersebut. Mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan, silahkan. Saya sedikit nambahin. Di video itu juga sempat ada part di mana ketika di bagian pelayanan itu sempat mempersulit pelayanan. Jadi waktu itu ada ibu-ibu kalau nggak salah datang minta tolong ditandatanganin. Nah, terus si bagian pelayanannya ini malah kayak untuk apa, kayak gitu-gitu. Nah, dari sini terlihat bahwa si PNS tersebut mempersulit pelayanan gitu. Padahal sebenarnya ya bisa dikerjakan, tapi dia malah kayak menanyakan emang untuk apa sih kayak gitu-gitu. Dari mimik wajahnya juga menunjukkan kalau dia tuh kayak kurang senang seperti itu. Mungkin itu sih Dok. Soalnya di situ kalau nggak salah ibu-ibunya itu butuh urgent buat pengobatan anaknya yang lagi sakit kayak gitu. Itu aja Dok. Baik ya. Yang lain ada lagi yang ingin menambahkan? Tidak ada ya. Baik, saya rangkum dulu akuntabel. Jadi ada dua ke core value yang saya Sorry Dok, saya potong dulu. Boleh. Mau nambahin yang tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan itu, ada sisi negatif dari Pak Lurahnya. Kalau misalkan dia itu sering keluar di jam kerja, terus nggak kembali lagi ke kantor, Dok. Mungkin itu bisa masuk ke menyalahgunakan kewenangan jabatan ya. Iya betul. Sama sempat Pak Lurahnya itu pas yang masyarakat komplain yang bapak-bapak tadi yang ngurus KTP, Pak Lurahnya tuh kayak ngancem kayak Bapak kalau misalnya kayak gini saya keluarin dari sini. Nah menurut saya itu juga termasuk menyalahgunakan jabatan dan kewenangan sih Dok. Oke, baik. Salah gunakan jabatan tercermin sama ini juga nggak sih, ada part di mana si Pak Budinya ini nanya ke Mbak Ika ya, teman kerjanya yang perempuan. Bertanya kayak kedatangan Pak Lurah udah hadir apa belum ya? Ternyata si Pak Lurah ini ada urusan nggak hadir ke kantor, terus kaget dan nanyain ke kantornya kapan ya si bapaknya. Terus si temennya itu